Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan untuk semua kebaikan, kemurahan dan cintanya. Saya percaya dimanapun kita berada, berkat Tuhan melimpah bagi kita anak-anaknya. Saat ini kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di seri khotbah keempat, kita perlu mengingat kembali bahwa the best time, waktu terbaik untuk belajar dibuktikan dengan keseriusan. Keseriusan dalam menggunakan waktu terbaik ditunjukkan dengan 3 hal. Pertama, menggunakan waktu belajar untuk mencontohi hidup Yesus Kristus. Kedua, menggunakan waktu belajar untuk mentaati firman Allah. Ketiga, menggunakan waktu belajar untuk hidup takut akan Tuhan. The best time, waktu terbaik pada sesi yang kelima ini atau seri khotbah yang kelima ini, penekannya adalah waktu terbaik untuk pelayanan. Nah, ketika kita berbicara tentang pelayanan, maka tekanannya adalah ketulusan. Saya ulangi, ketika kita berbicara tentang pelayanan, maka tekanannya adalah ketulusan. Seperti apa waktu terbaik untuk pelayanan? Yang pertama, menggunakan waktu pelayanan untuk menyerukan keselamatan. Markus 1 ayat yang ke-15 berkata, katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Syarat-syarat untuk memasuki kerajaan Allah ialah bertobat. Percayalah kepada Injil. Allah menjaga waktu, sebagaimana dijelaskan bahwa waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Visi ataupun penglihatan itu adalah tentang suatu waktu yang ditentukan, yang akan ditepati dengan cermat, meskipun berlanjut terus melampaui zaman saat ini. Kristus datang untuk memberitakan dan menyempurnakan kerajaan Allah. Ada beberapa bentuk dari perwujudan mengenai kerajaan Allah, saudara-saudara. Setidaknya saya menemukan ada 5. Yang pertama adalah kerajaan itu di dalam Israel. Kerajaan pada zaman Perjanjian Lama adalah tindakan penebusan Allah di dalam bangsa Israel agar mempersiapkan jalan bagi penyelamatan umat manusia. Karena bangsa Israel menolak Yesus Sang Mesias, maka kerajaan itu diambil dari bangsa Israel. Yang kedua, kerajaan itu di dalam Kristus. Artinya kerajaan dan kuasanya hadir di dalam diri dan karya Yesus Sang Raja. Ketiga, kerajaan itu di dalam gereja. Nah, aspek ini meliputi perwujudan kuasa dan pemerintahan Allah di dalam hati dan kehidupan semua orang yang bertobat dan percaya Injil. Kehadiran kerajaan Allah disertai kuasa rohani yang besar, menentang kekuasaan iblis, dosa dan kejahatan. Kerajaan Allah bukanlah suatu kerajaan yang bersifat politis atau jasmani, melainkan satu kehadiran dan tindakan Allah yang penuh kuasa dan tegas di antara umatnya. Yang keempat, kerajaan itu dalam perwujudannya. Inilah kerajaan Mesias yang diberitakan oleh para nabi. Kristus akan memerintah di bumi selama 1000 tahun. Wahyu 20 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Dan gereja akan memerintah bersama dia di atas bangsa-bangsa. Yang kelima, kerajaan itu dalam kekekalan. Kerajaan Mesias akan berakhir selama 1000 tahun. Dan kerajaan Allah yang abadi akan didirikan di langit dan bumi yang baru. Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Di mana pusat dari bumi yang baru ini ialah kota yang kudus, yaitu Yerusalem baru. Wahyu 21 ayat 9 sampai 11. Di mana para penghuninya
adalah orang-orang tertebus dari zaman perjanjian lama, Wahyu 21 ayat 12, dan perjanjian baru, Wahyu 21 ayat 14. Dijelaskan ada berkat terbesar bagi mereka untuk menikmati, bahwa mereka akan melihat wajahnya, Wahyu 22 ayat 4. Umat Allah yang diberkati Tuhan, melalui pertobatan kita harus meratapi dan meninggalkan dosa-dosa kita. Dan melalui iman kita harus menerima pengampunan dosa. Melalui pertobatan kita harus memberikan kemuliaan kepada Pencipta yang telah kita lukai hatinya. Melalui iman kita harus memberikan kemuliaan kepada Penebus kita yang telah datang untuk menyelamatkan dari dosa. Kita menggunakan waktu untuk pelayanan, fokus pada pemberitaan pertobatan dan Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Pengampunan dosa hanya terjadi melalui penebusan Kristus, di mana setiap orang harus mengambil keputusan bertobat. Kisah Rasul 3 ayat 19 menyatakan, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Berita Injil keselamatan adalah berita Yesus mati untuk menebus dan bangkit untuk memberikan kepastian hidup yang kekal. Sebagaimana dinyatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Setiap orang yang percaya atas kematian dan kebangkitan Kristus pasti memperoleh pengampunan dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Orang percaya bukan hanya mengalami pengampunan dosa, tapi juga kepastian hidup yang kekal, sebagaimana dinyatakan dalam Roma 10 ayat 9 sampai dengan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Umat Allah yang diberkati Tuhan, the best time untuk pelayanan. Hal yang kedua, menggunakan waktu pelayanan untuk mewartakan kedatangan Tuhan. Markus 13 ayat 20 berkata, dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat, akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Nats Markus 13 ayat 20 dikatakan lebih cocok dikaitkan sebenarnya dengan akhir zaman. Ada sebutan orang-orang pilihan, tampaknya menunjuk pada orang-orang selamat melewati masa siksaan besar atau tribulasi sesaat sebelum Kristus datang kembali atau rapture. Bagi mereka inilah Allah telah mempersingkat waktu dari masa siksaan yang mengerikan itu. Pada masa siksaan besar atau tribulasi, terjadi penghancuran dan pembinasaan di seluruh negeri bangsa Yahudi seperti yang belum pernah terjadi dalam sejarah. Pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia. Artinya terjadi atas semua ciptaan Allah. Satu penderitaan yang paling hebat dari semua siksaan sampai sekarang, dan yang akan terjadi lagi sampai akhir zaman. Begitulah gambaran dari kesengsaraan yang akan dialami dan keadaan waktu yang berhubungan dengan kesengsaraan itu. Umat Allah yang diberkati Tuhan, penghancuran orang
Israel atau penghancuran Yerusalem oleh orang Kasdim sangatlah mengenaskan. Tetapi penghancuran orang Romawi ini bahkan melebihinya. Penghancuran tersebut mengancam terjadinya pembunuhan massal terhadap semua orang Yahudi. Begitu biadabnya mereka membunuh satu sama lain. Dan kini pasukan Romawi akan membunuh mereka semua. Sehingga andai kata perang itu terus berlangsung sedikit lebih lama lagi, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Tidak ada satupun orang Yahudi yang akan dibiarkan hidup. Perhatikan Markus 13 ayat 20 menjelaskan bahwa Tuhan mempersingkat waktunya sebelum segala-galanya berakhir sepenuhnya. Sebagai umat dan bangsa, orang Yahudi benar-benar sudah hancur ketika itu. Tetapi banyak orang secara pribadi diselamatkan sampai badai itu berhenti. Allah mempersingkat waktu itu karena orang-orang pilihannya. Banyak orang selamat hanya karena jasa segelintir orang yang sungguh-sungguh percaya dan setia kepada Kristus. Ada janji bahwa sisanya akan diselamatkan. Yesaya 10 ayat 22. Sebab sekalipun bangsamu, hai Israel, seperti pasir di laut banyaknya, namun hanya sisanya akan kembali. Tuhan telah memastikan datangnya kebinasaan, dan dari situ timbul keadilan yang meluap-luap. Allah tidak akan menghancurkan mereka semua. Yesaya 65 ayat 8 berkata, beginilah firman Tuhan, seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, yakni aku tidak akan memusnahkan sekaliannya. Dan janji-janji ini harus digenapi, saudara-saudara. Orang-orang pilihan Allah siang malam berseru kepadanya, dan doa-doa mereka harus dijawab, seperti yang dinyatakan dalam Lukas 18 ayat yang ke-7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Jadi pengertian Tuhan mempersingkat waktunya terkait dengan waktu Tuhan untuk mempersingkat atau mempercepat menjawab doa-doa orang percaya untuk keselamatan atau hidup kekal bagi orang-orang di masa tribulasi, dan bukan memperpendek waktu tribulasi. Sebelum tribulasi terjadi, maka ada pengangkatan gereja atau rapture. Itu sebabnya berita tentang rapture harus diwartakan. Kitab Wahyu jelas menyatakan bahwa Kristus datang segera atau rapture. Kita harus giat mewartakan bahwa Kristus segera datang. Itu sebabnya kita harus tetap di dalam iman kepada Yesus Kristus. Wahyu 3 ayat 11 berkata, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Kita harus giat mewartakan bahwa Kristus segera datang untuk memberikan upah atau mahkota sesuai perbuatan kita. Wahyu 22 ayat 12 menguatkan, sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. The best time untuk ministry atau pelayanan kita. Yang ketiga adalah menggunakan waktu pelayanan untuk mengutamakan skala prioritas. Kisah Rasul 20 ayat 16 berkata, Paulus telah memutuskan untuk tidak singgah di Efesus supaya jangan habis waktunya di Asia, sebab ia buru-buru agar jika mungkin ia telah berada di Yerusalem pada hari Pentakosta. Paulus
memanfaatkan perjalanannya ke Yerusalem dengan sebaik-baiknya. Kapalnya melewati Pulau Kios, Kisah Rasul 20 ayat 15, dan singgah di Samos, tempat-tempat termasyur di antara para penulis Yunani, baik para pujangga maupun sejarawan. Mereka menunggu sebentar di Trogilium, satu pelabuhan laut di dekat Samos. Dan sehari kemudian tiba di Miletus, pelabuhan laut yang terletak di dekat Efesus. Sebab dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 16, Paulus telah memutuskan untuk tidak mampir ke Efesus. Karena jika begitu, ia pasti tidak dapat menolak desakan kawan-kawannya di sana untuk tinggal lebih lama dengan mereka. Paulus sudah bertekad untuk tidak tinggal di Efesus, sebab ia buru-buru agar jika mungkin ia telah berada di Yerusalem pada hari Pentakosta. Kisah Rasul 20 ayat 16. Sebelumnya, saudara-saudara, Paulus pernah berada di Yerusalem sekitar 4 atau 5 tahun silam. Kisah Rasul 18 ayat 21 sampai 22. Dan kini Paulus hendak pergi ke sana lagi untuk menunjukkan rasa hormatnya kepada jemaat di Yerusalem. Paulus dalam kaitannya dengan jemaat di Yerusalem terus bersikap berhati-hati agar tetap terjalin hubungan yang baik dengan mereka, supaya tidak dianggap memisahkan diri dari mereka akibat tugasnya memberitakan Injil di antara orang-orang bukan Yahudi. Paulus bermaksud untuk tiba di Yerusalem menjelang hari Pentakosta, sebab hari itu merupakan waktu berkumpulnya orang banyak, waktu terbaik untuk menyebarluaskan Injil di antara bangsa Yahudi dan orang-orang yang sudah bertobat lainnya, yang datang dari seluruh penjuru untuk beribadah di hari raya Pentakosta. Jadi saudara-saudara, jelaslah bahwa karena Paulus ingin tiba di Yerusalem pada hari Pentakosta, dia naik kapal dari Troas yang berhenti di Miletus, tetapi tidak pergi ke Efesus. Paulus tidak ingin berkunjung ke Efesus saat itu, sebab dia tidak mempunyai waktu untuk terlibat dalam berbagai persoalan dan kehidupan jemaat yang ada di sana. Namun, karena kapal yang dinaikinya berlabuh di Miletus untuk beberapa hari, ada waktu untuk mengirimkan utusan ke Efesus dan meminta para pemimpin gereja di tempat itu datang ke Miletus untuk sebuah kunjungan singkat kepadanya. Umat Allah yang diberkati Tuhan, Paulus dalam pelayanannya ternyata sangat memperhatikan skala prioritas untuk menggunakan waktu yang ada, terutama terkait dengan perjalanan pelayanan yang lebih luas atau banyak. Kita juga dalam kehidupan ini harus memperhatikan skala prioritas. Waktu untuk prioritas hidup kita adalah tetap beriman kepada Kristus. Galatia 2 ayat yang ke-20 berkata, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku." Artinya, tidak menggunakan waktu yang ada untuk hal yang sia-sia, yang tidak ada hubungannya dengan iman di dalam Kristus. Umat Allah yang diberkati Tuhan, waktu untuk prioritas hidup kita adalah tidak berubah sampai mati untuk Kristus. Filipi 1 ayat 21 berkata, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Artinya, kita menggunakan waktu yang ada untuk Kristus, bahkan hingga mati, suatu komitmen yang kuat yang harus tetap dipelihara. Waktu terbaik untuk pelayanan dibuktikan dengan ketulusan. Ketulusan dalam menggunakan waktu terbaik ditunjukkan dengan 3 hal.
Pertama, menggunakan waktu pelayanan untuk menyerukan keselamatan kekal. Kedua, menggunakan waktu pelayanan untuk mewartakan kedatangan Tuhan. Ketiga, menggunakan waktu pelayanan untuk mengutamakan skala prioritas. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Amin.